Bahasa Indonesia. Sudah minggu kedua pada semester 2 ini. Sebelum kita membahas materi selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada kalian, bagi yang belum mengerjakan tugas pada minggu pertama, agar segera diselesaikan ya. Karena minggu ini, kalian sudah harus mengerjakan tugas selanjutnya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dan juga struktur teks negosiasi. Yang pertama kita bahas adalah jenis-jenis teks negosiasi. Jenis-jenis teks negosiasi dapat dipilah berdasarkan untung rugi, situasi, dan juga jumlah negosiator. Berikut adalah pemaparan lengkap masing-masing jenis teks negosiasi. Yang pertama, negosiasi berdasarkan untung rugi. Negosiasi untung rugi adalah negosiasi yang diklasifikasikan melalui hasil dan keadaan negosiasi yang tengah terjadi. Negosiasi berdasarkan untung rugi terdiri dari yang pertama, negosiasi menghindari konflik atau disebut juga dengan loss-loss. Pada negosiasi ini, kedua belah pihak bernegosiasi untuk menghindari konflik berpotensi untuk timbul karena tidak ada yang diuntungkan dari konflik tersebut. Yang kedua, negosiasi kolaborasi atau disebut juga dengan win-win. Pada negosiasi ini, kedua belah pihak berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang menggabungkan kepentingan masing-masing. Yang ketiga, negosiasi akomodasi atau loss-win. Dalam jenis ini, negosiator memiliki sedikit keunggulan dan cenderung akan merugi dari pihak yang diajui. Biasanya, negosiasi ini dilakukan untuk setidaknya sedikit mengurangi dampak kerugian yang didapatkan. Situasi jenis negosiasi ini dapat terjadi karena sebelumnya telah terjadi negosiasi yang memang tidak imbang dan merugikan negosiator. Dan yang keempat, negosiasi dominasi atau disebut juga dengan win-loss. Kebalikan dari negosiasi akomodasi, yakni negosiator mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pihak lawan negosiasinya. Jenis negosiasi yang selanjutnya adalah negosiasi berdasarkan situasi. Negosiasi berdasarkan situasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, negosiasi formal. Terjadi dalam situasi formal seperti adanya sebuah perjanjian hukum dan masing-masing pihak adalah instansi atau lembaga yang memiliki payung hukum pula. Misalnya, negosiasi antar perusahaan, instansi, atau lembaga pendidikan. Yang kedua, negosiasi non-formal atau informal. Dapat dilakukan oleh siapapun, kapanpun, tanpa perjanjian khusus dan hukum yang memayungi. Jenis negosiasi selanjutnya adalah negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Umumnya, negosiasi terjadi antara dua belah pihak saja. Namun, terdapat pula negosiasi yang melibatkan lebih dari dua pihak. Yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan oleh dua pihak negosiator didampingi oleh pihak penengah yang bertugas menyampaikan dan menyimpulkan keputusan akhir dari negosiasi itu. Misalnya negosiasi di pengadilan. Pihak penggugat dan tergugat adalah pihak yang dapat bernegosiasi.
Sementara itu, hakim dan seluruh sistem pengadilan adalah pihak penengahnya. Yang kedua, negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi ini dilakukan tanpa pihak penengah, sehingga keputusan dan hasil dari negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Pembahasan selanjutnya mengenai struktur yang terdapat pada teks negosiasi. Struktur teks negosiasi di dalam dialog negosiasi antara pihak satu dan pihak dua untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam bentuk bukan jual beli terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, kalimat pembuka. Contohnya seperti selamat pagi, siang, sore, atau selamat malam. Yang kedua, isi. Seperti seluruh karyawan sudah bekerja keras demi perusahaan. Namun menurut kami merasa kurang mendapatkan imbalan yang pantas. Kami tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dengan uang Rp1.500.000. Paling tidak kami menerima upah sebesar Rp3 juta tiap bulannya. Dan yang ketiga, penutup. Contohnya seperti terima kasih Bu atau selamat sore. Berbeda dari struktur sebelumnya, teks dialog negosiasi antara penjual dengan pembeli di pasar mempunyai struktur teks. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini ialah sebuah kalimat pembuka maupun awalan untuk memulai percakapan sebuah negosiasi. Umumnya dapat berupa seperti salam, sapa, dan lainnya. Yang kedua, permintaan. Si pihak yang ingin mengetahui sehingga menanyakan suatu barang ataupun permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, pemenuhan. Pihak yang terkait dengan si pihak peminta di sini bertugas memberitahukan mengenai barang maupun objek yang diinginkan atau membantu permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, penawaran. Sebuah klimaks atau puncak atas negosiasi karena terjadinya proses tawar-menawar antara pihak satu terhadap pihak yang lain agar tercapai sebuah kesepakatan di mana menguntungkan satu sama lainnya. Yang kelima, persetujuan. Persetujuan adalah kesepakatan atas hasil penawaran atau negosiasi antara kedua belah pihak tersebut. Yang keenam, pembelian. Terjadinya suatu transaksi jual beli antara masing-masing pihak yang berkaitan. Dan yang terakhir, penutup. Artinya kalimat penutup atau mengakhiri sebuah percakapan antara kedua pihak agar menyelesaikan suatu proses interaksi di dalam negosiasi. Selanjutnya, pada teks dialog negosiasi antara pengusaha dengan pihak bank, di mana memiliki struktur teks. Yang pertama, tahap orientasi. Yang kedua, tahap pengajuan. Yang ketiga, tahap penawaran. Yang keempat, tahap persetujuan. Dan yang terakhir, tahap penutup. Contoh teks negosiasi antara penjual dan pembeli. Penjual, selamat pagi Pak. Pak Mulyadi sebagai si pembeli, selamat pagi. Penjual, silakan duduk, dengan Pak Mulyadi bukan? Pada bagian ini, dalam struktur teks negosiasi dikatakan sebagai orientasi. Karena bagian ini merupakan kalimat pembuka yang ditandai dengan adanya ucapan selamat pagi atau sapaan
dari si penjual. Kemudian selanjutnya, Pak Mulyadi, benar Pak, saya yang menghubungi Bapak tadi pagi. Dari foto yang ditampilkan di koran tersebut, saya tertarik ingin melihat mobil tersebut secara dekat. Karena berdasarkan foto yang saya lihat, kelihatannya mobil Bapak masih dalam keadaan bersih dan baru. Penjual, betul. Mobil itu baru saya beli sekitar 2 tahun yang lalu dan kondisinya sangat bagus sekali. Saya menjualnya karena ingin mengganti mobil yang baru. Pak Mulyadi, bisa saya lihat mobil itu sekarang, Pak? Nah, pada bagian ini dikatakan sebagai permintaan karena di sini si pembeli meminta kepada penjual untuk menunjukkan mobil yang akan dijual. Kemudian penjual, tentu Pak, silahkan lewat Pak. Kemudian berjalan menuju garasi mobil. Pak Mulyadi, iya Pak, persis seperti foto yang terpajang dan warnanya juga masih mengkilat seperti baru. Tentu saja Pak, mobil ini selalu saya rawat. Satu butir debu pun tidak akan saya biarkan menyentuh mobil ini. Sambil tersenyum simpul. Nah, pada bagian ini termasuk ke dalam teks negosiasi bagian pemenuhan. Setelah sebelumnya si pembeli meminta kepada si penjual untuk menunjukkan mobilnya, kemudian dipenuhi oleh si penjual dan mengajak si pembeli untuk bersama-sama melihat mobil tersebut. Kemudian Pak Mulyadi, berbicara mengenai barang kan sudah jelas ini Pak. Kalau boleh, harga berapa mobil tersebut akan Bapak lepas? Penjual, harga mobil dengan kondisi seperti itu saya mematok harga 225 juta rupiah. Bisa nego Pak? Pak Mulyadi, wah cukup tinggi ya Pak harganya. Bagaimana kalau 200 juta saja Pak? Sebenarnya saya hanya punya anggaran sekitar 200 juta. Itu pun tidak cash hari ini. Penjual, belum boleh Pak. Bagaimana kalau 220 juta Pak? Dengan kondisi mobil yang seperti Bapak lihat, saya kira itu tidak terlalu tinggi. Pak Mulyadi, wah masih belum srek harganya Pak. Bagaimana kalau 210 juta? Saya kira itu harga yang pas untuk mobil Anda. Penjual, belum boleh Pak. Naik sedikit lagi. Nah, pada bagian ini terjadi proses tawar-menawar antara si penjual dengan si pembeli. Selanjutnya, Pak Mulyadi, oke, saya berani bayar mobil Anda 215 juta. Ini termasuk bagian persetujuan. Nah, si pembeli tadi sudah menyetujui harga yang telah disepakati. Kemudian penjual, ya oke lah Pak, sepertinya harga yang menarik, baiklah Pak. Tetapi pembayarannya sesuai dengan permintaan Bapak tadi. Pak Mulyadi, pembayarannya yang 200 juta tunai hari ini dan sisanya akan saya berikan jika mobil telah saya terima di tempat saya. Bagaimana Pak? Bagian ini termasuk ke dalam bagian pembelian karena di sini penjual dan pembeli sudah membahas mengenai pembayaran. Kemudian penjual, ya, terima kasih Pak Mulyadi. Senang bekerja sama dengan Anda dan semoga transaksi ini dilakukan dengan ikhlas dan semoga mobil ini menambah berkah bagi Bapak. Pak Mulyadi, sama-sama Pak. Saya pulang sekarang dan saya tunggu kedatangan mobil ini di rumah. Ini alamat rumah saya, sembari memberikan kartu nama. Penjual, selamat jalan Pak, silakan tunggu saja dalam waktu 2 hari dari sekarang mobil akan sampai di rumah Bapak. Nah, bagian ini
termasuk ke dalam bagian penutup, karena proses transaksi dan juga tawar-menawar tadi sudah diselesaikan. Nah, kita sudah menganalisis struktur teks negosiasi yang terdapat pada contoh teks negosiasi antara penjual dan pembeli. Nah, sekarang termasuk ke dalam jenis teks negosiasi apakah dialog tersebut? Apakah termasuk jenis teks negosiasi loss-loss, win-win, loss-win, atau win-loss? Ya, benar. Contoh teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks negosiasi kolaborasi atau win-win, yang mana pada teks tersebut kedua belah pihak berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang menggabungkan kepentingan masing-masing. Demikianlah materi kita pada video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.